Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Setelah Miss Andrea mengakui identitasnya, beritanya langsung mereda. Semua kembali seperti semula. Hingga tidak terasa, 2 minggu telah berlalu. Dan tiba di hari Selasa. Pelajaran pertama kami adalah sosial yang dibawa oleh Mr. Bobby. Setiba di kelas, Mr. Bobby membuka paketnya. Kathleen, tolong maju dan tulis materi ini di depan kelas. Tintanya, baik mister. Ungkap Kathleen serambi menerima buku paket dan menulis di papan. Mr. Bobby berpaling pada kita. Ini adalah materi yang harus kalian hafalkan untuk ujian. Kalau tidak ada yang mencatat, hingga jam berakhir, saya akan beri nilai UTS kalian 0. Baik mister, jawab anak-anak. Catat semua dan jangan berisik. Kalau berisik, aku usir keluar. Tambahnya, setelah itu ia kembali duduk dan mengeluarkan koran untuk dibaca. Sementara, kita mulai membuka buku catatan dan menulis materi. Selama mencatat, keadaan kelas sangat hening. Sudah beberapa menit, materi pun belum selesai. Tanganku sudah mulai capek. Tapi apa boleh buat? Kalau di akhir kelas diperiksa dan catatan tidak lengkap, bisa-bisa dinyatakan tidak lulus. Guru satu ini memang hebat sekali. Wah iya. Tiba-tiba, Mr. Bobby berujar, hingga membuat kita semua tersentak. Lalu menoleh padanya. Harusnya Lord Stefan jadi presiden ini. Lanjutnya, Mister tahu Lord Stefan? Seketika Queen menyahut, anak-anak pada melirik padanya. Kita semua berpikir Mr. Bobby akan mengusirnya karena bersuara. Tapi, di luar dugaan, dia tersenyum. Dulu, saya suka dengar podcastnya di radio. Cuma baru-baru ini hilang siarannya. Queen terkekeh. Bukan hilang Mr. Bobby. Dia pindah ke channel Evertube-nya. Mr. Bobby mengerutkan alis. Evertube? Evertube itu apa? Saya sering dengar tapi tidak tahu. Mr. Bobby adalah guru yang suka dengan media lama, seperti koran, buku, dan majalah. Jadi, dia tidak pernah tahu kalau ada media baru seperti Evertube. Evertube itu media sosial, tempat konten kreator mengunggah video. Nah, biasanya dia mengunggah podcastnya di sana. Jelas Queen. Oh ya, ada seperti itu. Sebentar, saya unduh dulu di sini. Ujarnya, seraya mengetik ponselnya sebentar. Sudah, apa namanya? Aku mau ikuti. Nama channelnya Lord Stefan the Greatest. Tambah Angel, sahabatnya Queen. Mr. Bobby segera memeriksa ponselnya. Wah, benar juga. Ada banyak sekali konten yang dia unggah. Angel mengangguk. Ya, di sini Lord Stefan tidak hanya mengunggah siaran podcast, tapi mengunggah cerita seru, bahkan tips dan pengetahuan lainnya. Wah, keren. Bisa tunjukkan mana yang bagus? Pintanya. Queen dan Angel beranjak dari kursi, lalu menghampirinya dan menunjukkan beberapa video yang menarik. Aku cukup kaget, Mr. Bobby mau ngobrol begini. Kata Samantha, Mr. Bobby itu orang yang tidak suka bergaul. Sama guru lain aja jarang menyapa, apalagi ngobrol sama muridnya. Jangan lupa, dia juga punya akun di TikTok, sahut anak yang lain. TikTok? Apalagi itu? Tanya Mr. Bobby berpaling pada mereka. TikTok itu aplikasi yang sama seperti Evertube, tapi durasi videonya yang diupload cuma bisa 10 menit. Jadi pendek-pendek. Jelas anak itu. Mr. Bobby mengutik ponselnya lagi. Oke, sudah saya unduh aplikasinya. Bagus, ikuti saja akunnya di sana, Mister. Kadang Lord Stefan suka memberikan tips dan mengadakan lomba berhadiah. Tambah yang lain. Oh ya, lomba apa itu? Coba ceritakan padaku. Anak itu mulai menjelaskan. Tidak lama, ada anak lain yang ikut menambahkan. Hingga akhirnya, mereka pun saling berdiskusi. Kelas yang sepi, seperti kuburan, mendadak berubah menjadi hangat. Sebenarnya, aku juga ingin menyimak ceritanya. Namun, karena aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, aku lanjut menulis saja. Perbincangan itu berlangsung cukup lama, hingga tidak terasa sudah waktunya istirahat. Oke, waktu sudah berakhir. Makasih untuk ceritanya anak-anak. Hari ini
Aku tidak jadi menilai catatan kalian. Tapi di pertemuan berikutnya harus sudah lengkap ya. Pinta Mr. Bobby lembut. Teman-teman pada tersenyum. Siap, Mister. Mr. Bobby bangkit dari kursi, lalu meninggalkan kelas. Tidak lama, kita juga keluar untuk istirahat. Setiba di kantin, aku langsung melahap makan siangku. Saat makan, aku menoleh ke arah Samantha. Sejak tadi, dia masih main ponsel. Kamu tidak ambil makanan, nanti keburu masuk, ungkapku. Nanti saja, balas Samantha acuh tak acuh. Aku berpaling, ternyata dari Queen, teman sekelasku. Melihatnya, aku jadi ingat kalau dia yang asik membahas Lord Stefan sama Mr. Bobby tadi. Kenapa teriak, Queen? Tanya Angel. Lihat-lihat, Lord Stefan update status baru. Pekik Queen. Oh ya, ada update apa? Bacain, sinyalku hilang tidak bisa diperiksa. Keluh Angel sambil mengutik ponselnya terus-menerus. Queen melihat layar ponsel, lalu membacanya. Jadi, Lord Stefan diundang ke Eropa untuk mengikuti acara talk show. Dan acara itu akan disiarkan langsung di televisi nanti malam. Wah, keren masuk televisi. Aku harus lihat nanti. Seru Angel. Queen mengangguk cepat. Ya, dan terakhir setelah talk show, dia akan tur ke kota kecil yang ada di Eropa. Katanya Eversal juga masuk. Angel terbelalak. Mereka akan ke sini. Wah, aku tidak sabar. Aku ingin foto sama Lord dan pengawalnya. Apa bagusnya sih pengawal itu? Ketus Jason. Angel berpaling sambil memberi tatapan tidak terima. Bagus tahu. Selain sebagai pengawal, mereka itu juga idol yang cakep banget. Kalau mereka kesini kita harus foto bareng. Seru Queen dan Angel sambil beradu tos. Setelah melihat mereka berdua, aku melanjutkan makan. Dan selama makan, aku curi pandang ke arah Samantha. Kali ini, dia sedang membaca artikel di ponselnya. Baca apa, Sam? Seru sekali, ujarku. Samantha terkesiap, lalu berpaling padaku. Oh, ini artikel tentang Lord Stefan. Lord Stefan, kamu tahu dia? Tanyaku. Samantha mengangguk. Lord Stefan itu podcaster terkenal di radio dulu. Aku juga sering dengerin siarannya. Oh, siarannya tentang apa aja? Tanyaku. Acaranya tentang curhatan warga, seperti kisah lika-liku kehidupan dan masalah mereka. Tapi tidak hanya sekedar curhat, Lord Stefan selalu membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Jelas Samantha. Memang masalah seperti apa yang pernah dia bantu? Tanyaku sambil menekuk jusku. Waktu itu, dia pernah membantu seorang anak menemukan ibunya yang hilang selama 10 tahun. Alisku terangkat. Gimana caranya? Lord Stefan memiliki koneksi besar dan bantuan yang kuat dari penontonnya. Jadi, dia bisa menemukan keberadaan ibu itu dengan cepat. Keren sekali. Sejak itu dia terkenal. Samantha menggelengkan kepala. Belum. Dia mulai terkenal sejak dia menyelesaikan satu kasus yang susah. Oh ya, apa itu? Saat dia membantu seorang keluarga yang terkena hutang. Jawab Samantha. Aku terbelalak. Perhutangan. Aku jadi teringat masalah ibuku. Kenapa itu dianggap kasus paling susah? Biasanya, orang yang terkena kasus itu tidak ada yang bisa menolongnya, kecuali dia sendiri yang harus melunasi hutang tersebut. Terus, kalau tidak bisa membayar, apa yang terjadi? Orang itu akan diteror terus-menerus. Kalau dia tetap tidak bayar, dia akan ditangkap dan dimasukkan penjara. Jelas Samantha. Aku menatap ke bawah. Ternyata kasus yang dialami ibu ini sebahaya ini. Apa tidak ada cara lain untuk menghindari semua itu? Tanyaku lagi. Biasanya, orang akan minta izin untuk mencicil hutang itu. Atau kabur. Dan berdoa mereka tidak menemukannya. Aku memegang ujung bibirku. Jadi, ibu selama ini kabur karena takut hal itu terjadi pada kita. Tapi, kamu bilang Lord Stefan berhasil menyelesaikan kasusnya kan? Samantha mengangguk. Ya, Lord Stefan menghampiri keluarganya dan memberikan dana untuk membayar hutang tersebut. Nih, lihat saja fotonya. Ujarnya seraya menunjukkan foto di ponselnya.
Di foto itu, terlihat pria pirang berkemeja hitam, tengah memberikan kotak berisi uang pada orang-orang. Aku mengedipkan mataku berkali-kali. Wah, baik sekali. Dia rela memberikan duit segitu. Demi mereka? Ujarku. Katanya, duitnya hasil dari volunteer orang-orang dan juga Lord Stefan. Tambah Samantha. Wah, benar-benar keren. Tidak heran semua orang mengidolakannya. Samantha mengangguk. Benar, sejak kasus itu viral, makin banyak orang yang datang padanya. Aku dengar ada sekitar 20.000 orang yang dia bantu. Dan karena hal itu, akhirnya dia dipanggil ke media televisi. Aku terdiam menatap foto di artikel itu. Orang-orang itu tersenyum bahagia. Aku jadi ingin melihat hal itu terjadi padaku. Eva, aku menoleh padanya. Tatapan Samantha, entah kenapa, kali ini terlihat kosong. Kalau kau punya kesempatan untuk bantu orang, apakah kau akan menggunakan kesempatan itu? Aku langsung terpikirkan akan ibuku. Tentu saja. Apa kau ingin bicara dengannya? Samantha mengangguk. Ya, sudah sekian lama aku menunggu momen ini. Apalagi dia akan datang. Jadi, aku harus mencoba. Jawabnya dengan serius. Mendengar jawabannya membuatku berpikir, apa aku coba membicarakan ini dengan Miss Andrea ya? Dan semoga masalah ibu selesai. Jadi, kita bisa bersama lagi. Kalau kamu mau, aku juga mau. Ungkapku tiba-tiba. Samantha menoleh padaku. Kau ingin? Aku mengangguk. Ya, aku juga ingin menyelesaikan masalahku. Samantha yang sejak tadi murung, akhirnya tersenyum dikit. Wah, asyik. Kau bisa menemaniku nanti. Hihi, iya? Sepulang sekolah nanti, aku akan bicara dengan Miss Andrea. Kalau membantu ibu, Miss tidak bakal menolak, kan? Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.